semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Uyun. Saya Isa Sofira. Saya Anissa Najwa. Kami dari kelas 12A. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan sejarah Kerajaan Kesultanan Sambas. Let's go! Wah, dan jangan aku ngomong tadi, wah. Hai Salah. Sebelum kita dengar ceritanya, yuk dengarkan dulu pantun dulu. Pergi nikahan katanya makan. Perginya pakai kain benang emas. Yuk kita dengar sejarah Kesultanan Sambas. Dah. Nah guys, yang akan kami bahas kali ini yaitu ada 3 poin loh. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah berdirinya Kesultanan Sambas. Yuk simak. Sejarah berdirinya Kerajaan dan Kesultanan Sambas. Seiring berjalannya waktu, agama Islam masuk ke Sambas melalui jalur perdagangan dan dakwah dari pesisir Kalimantan dan Brunei. Pada tahun 1671, berdirilah Kesultanan Islam Sambas. Pendiri utamanya adalah Raden Sulaiman, yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Safiuddin I. Beliau adalah keturunan bangsawan Brunei, putra dari Sultan Muhammad Hasan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Lubuk Madung, dekat muara Sungai Tebrau. Sejak saat itu, Sambas menjadi kerajaan Islam besar di Kalimantan Barat bagian utara. Di masa berikutnya, Kesultanan Sambas berkembang pesat. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Sambas juga menjalin hubungan diplomatik dengan Brunei, Sarawak, dan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, Sambas mencapai masa keemasan dengan sistem pemerintahan yang rapi dan wilayah kekuasaan yang luas. Namun, memasuki abad ke-19, pengaruh kolonial Belanda mulai masuk. Sejak tahun 1818 hingga 1942, sistem pemerintahan kesultanan harus menyesuaikan diri dengan birokrasi Belanda. Kekuasaan sultan menjadi terbatas dan kedaulatan kerajaan semakin berkurang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, wilayah bekas Kesultanan Sambas menjadi bagian dari Kabupaten Sambas. Walau tidak lagi berkuasa secara politik, Kesultanan Sambas tetap diakui sebagai warisan budaya dan simbol adat Melayu Sambas. Salah satu peninggalannya yang masih berdiri megah sampai sekarang adalah Istana Al-Wazikobillah. Jadi, Kesultanan Sambas bukan hanya kerajaan biasa. Ia adalah pusat penyebaran Islam, simbol kejayaan Melayu, dan warisan sejarah penting Kalimantan Barat yang masih hidup sampai hari ini. Selanjutnya, poin kedua yang akan saya bahas yaitu Sultan yang paling berpengaruh di Kesultanan Sambas. Ya simak. Sultan yang paling berpengaruh dalam sejarah Kesultanan Sambas. Yang pertama ada Sultan Muhammad Safiuddin I atau Raden Sulaiman. Sultan yang pertama sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah Sambas adalah Sultan Muhammad Safiuddin I, yang dikenal dengan nama Raden Sulaiman. Beliau adalah pendiri Kesultanan Sambas setelah runtuhnya kerajaan tua di Sambas. Sultan Safiuddin I berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sambas menjadi satu pemerintahan Islam yang kuat. Ia juga memindahkan ibu kota ke daerah Lubuk Madung, lalu ke Sambas, yang kini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Melayu Islam di Sambas. Setelah itu, beliau menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Brunei, karena memang masih keturunan dari Sultan Brunei. Di masa pemimpinannya, beliau membangun pemerintahan berdasarkan syariat Islam dan hukum adat Melayu. Karena itulah, Sultan Safiuddin I dikenal dengan penyebar Islam sekaligus peletak dasar politik dan budaya Kesultanan Sambas. Yang kedua yaitu ada Sultan Muhammad Ali Safiuddin II atau Sultan masa kejayaan abad ke-18. Sultan yang kedua ini memerintah pada masa keemasan Kesultanan Sambas. Di bawah kepemimpinannya, Sambas menjadi pusat perdagangan penting di pantai Kalimantan Barat. Beliau memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Brunei, Mempawah, dan Sarawak.
Selain itu, Sultan Ali Safiuddin II juga sangat peduli dengan pendidikan Islam. Beliau mengundang ulama-ulama besar untuk mengajar di istana, memperindah Masjid Jami dan Istana Kesultanan Sambas, serta memperkuat simbol-simbol Islam dan budaya Melayu. Di masanya, Kesultanan Sambas benar-benar dikenal dengan kerajaan yang maju, makmur, dan religius. Yang ketiga yaitu ada Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin atau Sultan ke-14 masa akhir sebelum kemerdekaan dari 1931 sampai 1944. Sultan terakhir ini dikenal sebagai sosok yang berani dan berjiwa patriotik. Beliau berjuang keras untuk mempertahankan martabat Kesultanan Sambas di tengah tekanan penjajahan Belanda dan Jepang. Namun sayangnya pada masa penduduk Jepang, beliau menjadi korban dalam peristiwa Mandor tahun 1944, yaitu tragedi besar di mana banyak tokoh kerajaan Sambas dan rakyat Sambas dibunuh oleh tentara Jepang. Karena pengorbanannya, Sultan Mulia Ibrahim Safiuddin dikenal sebagai pahlawan Sambas atau simbol keberanian dan kehormatan Melayu Kalimantan Barat. Jadi, dari seluruh sultan yang pernah memerintah Sambas, Sultan Muhammad Safiuddin I adalah yang paling berpengaruh. Beliaulah yang mendirikan Kesultanan Islam Sambas, menyatukan wilayah politik Melayu, dan menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan dan budaya Sambas. Nah, poin yang terakhir yaitu pengaruh Kesultanan Sambas terhadap perkembangan Islam. Yuk simak penjelasan berikut. Pengaruh Kesultanan Sambas terhadap perkembangan Islam di Kalimantan Barat. 1. Penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Sejak berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671 oleh Muhammad Safiuddin I, Raden Sulaiman, Islam mulai berkembang pesat di wilayah Sambas dan sekitarnya. Wilayah ini menjadi pusat dakwah Islam, penggantian peran kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Banyak ulama, guru agama, dan mubalik dari Brunei, Johor, dan Aceh datang untuk mengajar di Istana Sambas. Dari sini, ajaran Islam menyebar ke berbagai daerah seperti Paloh, Tebas, Bengkayang, Mempawah, dan Pontianak. Penyebarannya terjadi lewat jalur perdagangan dan pernikahan antar bangsawan. 2. Pendidikan dan ilmu keagamaan. Kesultanan Sambas juga berperan besar dalam pendidikan Islam. Mereka membangun surau, masjid, dan pesantren tradisional di sekitar istana dan kampung-kampung. Salah satu yang terkenal adalah Masjid Jami Sultan Muhammad Safiuddin, masjid tertua sekaligus pusat pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Para ulama Islam menulis kitab dan mengajarkan ilmu fikih, tauhid, dan tasawuf kepada masyarakat. Sejak itu, pendidikan agama menjadi bagian penting dari kehidupan nasional di Sambas. 3. Penerapan syariat Islam dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, Kesultanan Sambas menerapkan hukum Islam atau syariat dalam berbagai bidang. Yang pertama, hukum kekeluargaan seperti nikah, waris, dan perceraian. Yang kedua, hukum pidana adat yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, dan peraturan zakat serta keadilan sosial bagi rakyat. Sultan tidak hanya pemimpin politik, tetapi juga pemimpin agama atau Amirul Mukminin. Hal ini menjadikan Kesultanan Sambas sebagai kerajaan yang kuat secara spiritual dan pemerintahan. 4. Hubungan Islam antar kerajaan. Kesultanan Sambas juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Brunei, Kesultanan Mempawah, Kesultanan Pontianak, dan Kesultanan Banjar. Kerjasama ini membuat ajaran Islam dan budaya Melayu Islam semakin kuat dan menyebar luas di Kalimantan bagian barat. 5. Warisan Islam hingga kini. Hingga sekarang, pengaruh Islam dari masa Kesultanan Sambas masih terasa jelas. Tradisi seperti Maulid Nabi, zikir, doa selamat, dan adat pernikahan Islam masih dijalankan oleh kerajaan Sambas. Bahasa dan sastra Melayu Sambas pun banyak memuat nilai-nilai keislaman. Sementara itu, Istana
Al-Wazik Kubillah dan Masjid Jami Sambas menjadi simbol kejayaan Islam di Kalimantan Barat. Jadi, Kesultanan Sambas bukan hanya kerajaan politik, tetapi juga pusat penyebaran Islam dan pendidikan agama yang membentuk jati diri masyarakat Melayu Kalimantan Barat hingga sekarang. Nah guys, jadi itulah beberapa penjelasan tentang sejarah Kesultanan Sambas dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.